Gimana kabarnya teman-teman? Baik? Alhamdulillah baik Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua ya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kimia pada hari ini, kita mengucap basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Karena kita akan belajar tentang kimia, jadi buku-buku yang tidak berkaitan dengan kimia itu dimasukkan ke tas dulu ya. Nah, mohon buku catatannya disiapkan karena hari ini kita akan full mencatat dan Ibu berharap kalian mencatat di buku kalian ya. Siap Bu. Oke, hari ini hari apa? Hari Senin ya? Senin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kimia. Nah, hari ini kalian pasti sebenarnya sudah mandi ya? Sudah. Nah, waktu kalian mandi menggunakan sabun, ada yang pernah tertelan nggak? Pernah ngerasain nggak? Pernah kan nggak kena mata Ibu? Kena mata. Nah, ada yang pernah ngerasain sabun? Pernah. Pernah ya? Rasanya apa? Pahit. Pahit. Nah, jadi sabun itu rasanya pahit ya. Terus ada yang pernah makan soto? Pernah. Pakai jeruk nipis pernah? Pernah. Nah, soto waktu pakai jeruk nipis rasanya jadi apa? Asam. Sedikit asam ya. Nah, ketika kalian ngerasain jeruk nipis, itu rasanya asam. Ada perbedaan rasa sabun dengan jeruk nipisnya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang teori asam basa yang berkaitan dengan sabun dan jeruk nipis. Sabun itu rasanya pahit. Ini termasuk dalam golongan basa. Ini basa karena salah satu ciri dari basa itu rasanya pahit. Lalu jeruk nipis ini rasanya asam. Jadi masuknya ke dalam asam. Ternyata ketika diteliti itu, kenapa sabun itu pahit dan dia termasuk dalam basa? Karena pH-nya kalau basa itu di atas 7. Jadi pH-nya itu di atas 7. Sedangkan kalau asam itu pH-nya kurang dari 7. Nah, ternyata selain dari sabun dan jeruk nipis ini masih banyak sekali contoh yang berkaitan dengan teori asam basa di kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau yang di asam itu ini ada dimanfaatkan di berbagai bidang. Misalnya itu asam karbonat. Ini biasanya itu untuk membuat minuman berkarbonasi. Nah, selain dari asam karbonat ini masih ada asam nitrat. Asam nitrat itu biasanya untuk membuat bahan baku. Ada yang tahu? Asam nitrat itu biasanya untuk membuat bahan baku apa? Kurang tahu Ibu. Nah, jadi asam nitrat itu untuk bahan baku pupuk, dan peledak ya, bahan peledak. Lalu selanjutnya itu yang dibasa itu ada
aluminium hidroksida atau Al OH 3 dan magnesium hidroksida atau Mg OH. Nah, ini biasanya itu untuk membuat obat MAK. Lalu ada KOH dan NaOH. Itu untuk pembuatan sabun cuci. Nah, sekarang kita akan Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari asam dan basa. Ciri larutan yang pertama ada ciri larutan asam. Yang tadi yang pertama itu rasanya apa? Berasa masam ya? Ya. Berasa masam. Lalu pH-nya itu berkisar lebih dari kurang dari 7. Terus dia bisa mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Lalu dia juga bisa menghantarkan listrik. Yang kedua itu ada ciri larutan basanya. Tadi rasanya apa kalau basah? Pahit. Pahit. pH-nya itu lebih dari 7. Lalu dia bisa mengubah kertas lakmus dari warna apa? Merah. Ya. Kebalikannya ya. Ya. Dia juga bisa menghantarkan listrik. Yang sebelah sini sudah ditulis? Sudah, Bu. Ibu hapus dulu ya. Nah, kita akan masuk ke teori asam basa menurut para ahli. Jadi ada 4 teori asam basa menurut para ahli. Yang pertama itu ada di sebelum 1877. Nah, beliau mengatakan bahwa semua asam itu mengandung unsur oksigen. Sedangkan asam itu dia juga memerahkan lakmus biru. Nah, ini teori asam basa menurut para ahli yang pertama. Lalu yang kedua itu ada teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, menurut beliau asam itu
menghasilkan ion H+ di dalam air. Sedangkan basa itu menghasilkan OH-. Lalu yang ketiga itu ada menurut Bronsted-Lowry nah, menurut beliau kalau asam itu dia mendonorkan proton H+ kepada zat lain. Sedangkan kalau basa itu akseptor. Jadi kalau asam itu yang mendonorkan, kalau basa itu yang menerima. Itu. Lalu yang keempat itu ada teori asam basa Lewis. Kalau menurut Lewis asam itu akseptor PEB. Kalau basa itu donor PEB. Nah, yang ini udah ya? Udah, Bu. Jadi kita bisa mengukur pH itu menggunakan ada berbagai alat, teman-teman. Jadi yang pertama ini ada pH meter, lalu ada tadi kertas lakmus, terus ada indikator. Nah, selain itu tadi kita juga bisa menggunakan dari indikator alami. Itu bisa dari apa? Ada yang tahu? Kunyit. Terus ada yang tahu lagi? Sepatu. Apa? Bunga sepatu bisa. Terus kalau ungu juga bisa. Nah, kita bisa menggunakan itu ya untuk menghitung kalau kita nggak punya pH meter dan sebagainya. Ibu akan ajarkan kalian untuk mengerjakan soal pH. Jadi di sini ada contoh. Tentukan pH dari larutan HCl 0,01 m. Nah, ini diketahui dulu HCl itu 0,01 m. MA-nya itu 0,01 m. Jadi 10-2 m. Nah, A-nya itu 1. A ini tuh valensi asam dihitung dari jumlah atom H-nya. Lalu yang ditanyakan itu adalah pH-nya. Jadi caranya hapus MA dikali A. MA-nya itu 10-2 M dikali berapa A-nya? 1. Jadi hasilnya 10-2. Lalu untuk mencari pH-nya itu menggunakan min log dari H+. Min log dari 10-2 hasilnya adalah 2. Sini Ibu mau buat satu soal, kalian bisa maju. Coba Dek Desi bisa maju. Nah, ini bisa langsung dijawab aja untuk sama kayak ini ya. Tulis dulu H+.